Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan hasil review jurnal saya untuk evaluasi tengah semester mata kuliah aspirasi dan spesiasi. Adapun judul dari review ini adalah aplikasi GCMS dan HPLC dalam analisis biomarker serum medis, studi kasus diabetes mellitus dan kanker ovarium. Jadi, review ini merupakan tugas untuk mencari aplikasi dari jurnal GCMS dan HPLC dalam bidang medis. Adapun jurnal yang saya ambil untuk direview, yang pertama yaitu jurnal tentang GCMS dengan judul validasi metode derivatisasi yang dibantu microwave GCMS untuk kuantifikasi 2-hidroksibutirat dalam serum manusia sebagai penanda dini diabetes mellitus. Lalu yang kedua, jurnal HPLC-nya dengan judul HPLC untuk kuantifikasi simultan konsentrasi manosa bebas dan glukosa dalam serum, penggunaan dalam deteksi kanker ovarium. Sehingga kedua jurnal ini memiliki kesamaan, yaitu aplikasinya untuk deteksi dini dari penyakit diabetes mellitus dan kanker ovarium. Setelah ini akan saya bahas satu persatu dan akan saya bandingkan di antara kedua jurnal tersebut. Yang pertama yaitu dari jurnal aplikasi GCMS terlebih dahulu. Untuk latar belakang penelitian pada jurnal ini, yaitu diabetes mellitus tipe 2 memiliki prevalensi tinggi dan sering terdeteksi setelah muncul komplikasi. Deteksi pada tahap awal prediabetes sangat penting untuk mencegah progresi penyakit. 2-hidroksibutirat atau 2-HB diketahui berkorelasi dengan resistensi insulin dan dapat menjadi biomarker awal disfungsi metabolik. Metode analisis yang ada yaitu GCMS, LCMS, NMR masih kompleks, memakan waktu dan belum efisien untuk analisis rutin, sehingga diperlukan metode yang spesifik, cepat, dan tervalidasi untuk kuantifikasi 2-HB dalam serum manusia. Sehingga penelitian ini dalam jurnal GCMS mengembangkan metode GCMS dengan derivatisasi berbantuan gelombang mikro atau MAD yang sederhana, cepat, dan akurat untuk deteksi dini diabetes mellitus. Sehingga tujuan dari jurnal aplikasi GCMS dalam bidang medis yaitu untuk deteksi dini diabetes mellitus menggunakan 2-hidroksibutirat atau 2-HB. Adapun latar belakang dari jurnal HPLC yaitu kanker ovarium sulit terdeteksi pada tahap awal, sekitar 70-80% kasus baru ditemukan pada stadium lanjut. Metode diagnosis saat ini yaitu CA125, HE4, dan USG itu masih kurang sensitif sehingga diperlukan biomarker yang non-invasif dan akurat. Monosakarida seperti manosa dan glukosa mencerminkan perubahan metabolisme sel dan berpotensi menjadi biomarker kanker. Penelitian tentang manosa bebas dalam serum pasien kanker ovarium masih terbatas, padahal kadar manosa diduga meningkat pada beberapa jenis kanker. Pengukuran simultan manosa dan glukosa sulit karena perbedaan konsentrasi dan metode yang ada masih kompleks. Sehingga penelitian pada jurnal HPLC ini yaitu untuk mengembangkan metode HPLC sederhana dan efisien untuk mengukur manosa dan glukosa serum sebagai indikator dini kanker ovarium. Jadi fokus dari jurnal HPLC adalah deteksi dini atau indikator dini untuk kanker ovarium. Sama-sama deteksi dini dengan jurnal GCMS, namun di HPLC ini kanker untuk deteksi dini kanker ovarium dan yang deteksi itu monosakarida seperti manosa dan juga glukosa. Selanjutnya adalah metodologi penelitian dari masing-masing jurnal. Yang pertama dari jurnal GCMS dilakukan preparasi sampel terlebih dahulu dengan menambahkan internal standar, ditambahkan ke 300 mikroliter sampel serum dari manusia. Tujuannya adalah untuk menyediakan acuan kuantifikasi agar hasil pengukuran lebih akurat dan dapat dikoreksi variasinya. Lalu yang kedua, setelah dipreparasi ditambahkan HCl sebagai bentuk pengasaman 5 molar dan juga untuk ekstraksi cair-cair itu ditambahkan etil asetat. Lalu diekstraksi cair-cair. Tujuannya adalah untuk memindahkan 2-HB ke fase organik ya, itu di etil asetatnya untuk memisahkan dari komponen serum lain. Selanjutnya, melakukan sentrifugasi dan penguapan. Jadi campuran tadi hasil dari ekstraksi cair-cair disentrifugasi pada 2.500 gram selama 10 menit. Lapisan organik diambil dan diuapkan di bawah nitrogen pada suhu 37 derajat Celcius. Tujuannya adalah untuk mengambil 2-HB dari fase organik dan menghilangkan pelarut sehingga diperoleh residu kering. Setelah diperoleh residu kering, selanjutnya dilakukan derivatisasi, yaitu residu tadi dikeringkan lalu dari
derivatisasi dengan 80 mikroliter BSTFA banding TMCS dengan perbandingan 9:1 menggunakan Microwave Assisted Derivatization MAD pada 800 watt selama 2 menit. Tujuannya adalah untuk mengubah 2HB menjadi bentuk trimethyl-silil atau TMS yang lebih volatil dan mudah dideteksi oleh GCMS nantinya. Selanjutnya baru masuk ke analisis GCMS menggunakan instrumen GC Agilent dan ini dimasukkan sampelnya diinjeksikan. Untuk kolomnya sendiri menggunakan kolom HP5MS dengan ukuran sebagai berikut. Gas pembawanya adalah helium dengan laju alirnya 1 ml per menit. Program suhu ovennya 60 derajat Celcius selama 1 menit, kemudian dinaikkan menjadi 10 derajat Celcius tiap menit sampai nanti mencapai 300 derajat Celcius pada waktu 5 menit. Untuk metode atau mode analisisnya itu SIM, yaitu Selected Ion Monitoring pada M per Z 233 untuk 2HB. Total waktu analisis kurang lebih 10 menit. Tujuannya dari analisis GCMS ini adalah memisahkan dan mendeteksi 2HB berdasarkan waktu retensi dan pola fragmentasi massa. Lalu selanjutnya ketika sudah selesai dari analisis GCMS dan diperoleh data, kemudian data tersebut dianalisis ya, dikumpulkan dengan mode SIM tadi pada M per Z 233 untuk 2HB, waktu analisis total kurang lebih 10 menit. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi dan mengkuantifikasi 2HB secara spesifik dan sensitif. Terakhir yaitu dilakukan validasi metode untuk keseluruhan metode ini dilakukan validasi dengan parameter linearitas R kuadratnya lebih dari 0,99, LOD sekian, LOQ sekian, presisinya sekian, recovery-nya harus lebih dari 98%, serta stabilitas derivat diuji hingga 24 jam tanpa degradasi signifikan. Tujuan dari validasi metode ini adalah untuk memastikan atau untuk memvalidasi metode yang digunakan benar-benar sensitif, akurat, presisi, dan layak untuk aplikasi bioanalitik klinis. Sekian adalah metode dari jurnal GCMS. Selanjutnya, metodologi penelitian dari jurnal HPLC. Kurang lebih ada beberapa yang mirip, namun tidak sama, dan ada beberapa langkah yang sekiranya agak berbeda dari urutannya. Nah, untuk jurnal HPLC ini, yang pertama masih sama, yaitu sama-sama preparasi sampel. Untuk penambahan juga sama, penambahan internal standar. Untuk di HPLC ini, penambahan standarnya L Ramnose. Tujuannya adalah sama menyediakan acuan kuantifikasi agar hasil pengukuran lebih akurat dan dapat dikoreksi variasinya. Lanjut yaitu yang kedua, tahap yang kedua adalah derivatisasi. Berbeda dengan jurnal GCMS sebelumnya, yang mana proses derivatisasi itu dilakukan setelah ekstraksi. Namun di HPLC ini dilakukan sebaliknya, yaitu derivatisasi terlebih dahulu, baru dilakukan ekstraksi. Nah, sehingga di tahap kedua, derivatisasi ini dengan cara ditambahkan reagen derivatisasi yaitu PMP dan NaOH lalu diinkubasi 60 menit pada suhu 70 derajat Celcius. Tujuannya adalah untuk mengubah manosa dan glukosa menjadi derivat PMP yang menyerap UV sehingga analit lebih mudah dipisahkan dan dideteksi secara sensitif oleh HPLC. Kemudian setelah selesai derivatisasi, dilakukan netralisasi yaitu karena tadi sudah ditambahkan basa NOH, maka netralisasinya menggunakan asam yaitu ditambahkan HCl, kemudian ditambahkan kloroform 2 kali masing-masing 500 mikroliter, dikocok lalu dipisahkan menggunakan metode ekstraksi cair-cair. Tujuannya adalah menghentikan reaksi derivatisasi, menyesuaikan pH, memisahkan produk derivat dari sisa reagen, dan membersihkan sampel dari senyawa pengganggu. Lalu yang keempat selanjutnya adalah penyaringan sampel atau filtrasi. Jadi fase atas air diambil kemudian disaring menggunakan membran 0,22 mikrometer agar campuran benar-benar bersih sebelum dianalisis. Tujuannya mendapatkan larutan supernatan yang jernih dan bebas partikel sebelum diinjeksikan ke alat HPLC. Selanjutnya baru dimasukkan ke alatnya yaitu HPLC untuk analisisnya. Yaitu sampel tadi yang sudah jernih diinjeksikan sebanyak 20 mikroliter ke instrumen HPLC. Kondisi dari instrumen ini sendiri untuk statusnya atau jenis dari HPLC ini Agilent. Kolomnya itu Poroshell ECC18 dengan ukuran sebagai berikut dan suhunya diatur 30 derajat Celcius. Fase geraknya itu gradien amonium asetat, asetonitril dengan pH
sekitar 5,5. Detektor yang digunakan adalah UV dengan panjang gelombang 254 nanometer, laju alirnya 1 mililiter per menit, dan total waktu analisis sekitar 13 sampai 20 menit per siklus. Tujuan dari analisis menggunakan instrumen HPLC ini adalah untuk memisahkan dan mendeteksi derivat PMP, manosa, dan glukosa secara spesifik. Sama seperti jurnal sebelumnya, setelah melakukan analisis menggunakan instrumen, selanjutnya data yang diperoleh kemudian dianalisis. Untuk di HPLC ini, konsentrasi manosa dan glukosa bebas dihitung berdasarkan perbandingan area puncak derivat PMP terhadap internal standar atau Ramnose yang tadi. Tujuannya menentukan kadar manosa dan glukosa serum secara akurat dan valid. Dan terakhir masih sama dengan jurnal sebelumnya, yaitu dilakukan validasi metode. Dan metode di HPLC ini divalidasi sama, yaitu linearitas, LOD, LOQ, presisi intra atau interhari, recovery, stabilitas sesuai pedoman FDA bioanalitik. Tujuannya adalah untuk memastikan metode yang digunakan benar-benar sensitif, akurat, presisi, dan layak untuk aplikasi bioanalitik klinis. Setelah melakukan metodologi penelitian tersebut, tahap demi tahap, selanjutnya diperoleh hasil dan pembahasan sebagai berikut. Yang pertama yaitu untuk jurnal GCMS terlebih dahulu. Di samping ini terlihat ya ada gambar 2. Untuk gambar 2A yang atas itu merupakan kromatogram GCMS 2Hb. Di sini kromatogramnya menunjukkan puncak 2Hb pada waktu retensi sekitar 3,7 menit, menunjukkan bahwa pemisahan analit baik, peak jelas tanpa interferensi signifikan. Jadi tidak muncul peak lain pengganggu dan sangat jelas ya. Satu itu bagus sekali, di sini 3,7 menit. Itu sudah satu dan bersih, tidak ada gangguan lain. Lalu di gambar 2B, di sini adalah spektrum massa, jadi MS-nya, 2Hb di TMS. Nah, pola fragmentasi ion terdeteksi konsisten dengan 2Hb. Hal ini untuk memastikan identitas analit berdasarkan pola ion fragmentasi. Di sini juga terlihat jelas fragmen-fragmennya dan mudah ke selanjutnya untuk dianalisis. Jadi hasilnya ini cukup bagus dari data tersebut karena tidak ada pengganggu yang berarti. Selanjutnya, di panel C ini menunjukkan perbandingan kadar 2-hidroksibutirat atau 2Hb di serum antara kelompok penderita diabetes tipe 2 atau T2DM yang sebelah kiri dengan kelompok kontrol sehat yang sebelah kanan. Nah, ini sumbu Y-nya ini menunjukkan kadar 2Hb dalam satuan mikromolar. Dan hasilnya kadar 2Hb hasil deteksi GCMS tadi yang sudah dilakukan di GCMS di serum kelompok T2DM itu 2 kali lipat lebih tinggi daripada kontrol. Jadi sekitar di sini 100, T2DM-nya kontrolnya sekitar 50. Jadi 2 kali lipat lebih tinggi. Dan ini mengindikasikan adanya perubahan metabolisme khas diabetes. Nah, grafik ini menampilkan hasil kuantifikasi 2Hb melalui analisis GCMS. Metode ini terbukti mampu membedakan kelompok risiko atau penyakit berdasarkan konsentrasi biomarker metabolit secara sensitif dan spesifik. Karena sangat beda, perbandingannya sangat jauh beda, bahkan 2 kali lipatnya. Jadi bisa langsung dibedakan, terbukti mampu untuk membedakan berdasarkan konsentrasi biomarkernya tadi. Selanjutnya adalah tabel. Nah, ini adalah dua tabel yang penunjang dari hasil metode validasi metode. Yang pertama, tabel pertama itu tentang standar kalibrasi, yaitu bisa diperoleh bahwasanya nilai presisi itu semuanya kurang dari 8% dan akurasinya itu sekitar 97 sampai 104%. Hal ini menunjukkan metode dapat digunakan untuk kuantifikasi 2Hb secara linear dan dapat dipercaya di rentang konsentrasi yang relevan. Metode GCMS terbukti presisi dan akurat pada berbagai konsentrasi standar 2Hb. Lalu yang sebelah kanan yaitu tabel 2 untuk QC dan serum. Untuk recovery spike yaitu lebih dari 97% membuktikan metode mampu mengukur 2Hb secara akurat meski ada pengaruh matriks serum. Dan metode ini diuji pada sampel nyata, QC dan serum, hasil presisi dan akurasi tetap tinggi, baik harian intraday maupun antar hari atau yang interday ini. Jadi masih tetap presisi dan akurat. Dan ini membuktikan bahwasanya GCMS menggunakan GCMS itu sudah berhasil ya untuk memisahkan 2Hb tadi dan dapat dianalisis sebagai biomarker untuk serum tersebut. Nah, selanjutnya adalah hasil dan pembahasan dari jurnal HPLC. Yang pertama di sini ada gambar 3, yaitu kromatogram HPLC, manosa, ramnose, dan glukosa.
Dapat dilihat di gambar. Kromatogram menunjukkan puncak manosa, ramnosa atau internal standarnya tadi, dan glukosa pada waktu retensi yang konsisten. Jadi hampir sama waktu retensinya mulai dari A, B, C, dan D. Dengan ini beda-beda ya. Jadi ada beda-beda konsentrasinya. Yang A ini 0,5 miligram per mili, yang B ini 0,1 miligram per mili. Tapi ini konsisten munculnya. Yaitu masing-masing sekitar 7,4 menit, 10 menit, dan 12,3 menit. Nah, garis baseline bersih ya, jadi tidak ada pengganggu yang lain. Dan puncaknya juga terpisah ya, terpisah dengan jelas baik pada sampel standar maupun serum pasien. Menandakan pemisahan analit dari HPLC tadi, hasil pemisahan dari HPLC itu sangat efektif dan tidak ada interferensi matriks yang signifikan. Jadi metode HPLC yang dikembangkan itu mampu memisahkan dan mendeteksi ketiga monosakarida utama, manosa, ramnosa, glukosa secara spesifik dan efisien, baik pada larutan standar maupun pada serum pasien atau kontrol. Hal ini menandakan metode ini layak digunakan sebagai dasar kuantifikasi untuk diagnosis kanker ovarium. Selanjutnya yaitu ada dua tabel. Tabel pertama ini menunjukkan metode HPLC sangat sensitif dan linear. Ini dari validasi metode tadi ya. Untuk R kuadratnya itu 0,9999. Ini sudah sangat bagus ya, hampir mendekati 1. Dengan LOD atau LOG-nya ini rendah untuk manosa dan glukosa sekian ya, serta waktu retensi stabil. Metode ini efektif untuk analisis monosakarida di serum. Kemudian tabel kedua ini menunjukkan kadar manosa itu turun. Maaf, kadar manosa serum meningkat signifikan pada pasien kanker ovarium baik stadium awal maupun lanjut dibanding kontrol sehat itu semakin meningkat signifikan sehingga mendukung bahwasanya manosa itu bisa menjadi biomarker diagnosis dini kanker ovarium. Terakhir ini ada gambar yang menampilkan kurva ROC untuk rasio glukosa terhadap manosa G per M rasio dalam serum ROC curve digunakan untuk mengevaluasi kemampuan diskriminatif biomarker diagnosis kanker ovarium. Nah, di kurva ROC ini menunjukkan bahwasanya AUC atau area under curves atau yang di bawah kurva, area di bawah kurva itu sebesar 0,98 dengan P kurang dari 0,0001. Nah, ini menandakan kekuatan diskriminasi yang sangat tinggi antara pasien kanker ovarium dan kontrol sehat. Dan sensitivitas mencapai 91,46% dan spesifitas 98,5%. Mengindikasikan metode ini sangat efektif dalam mendeteksi kanker ovarium secara dini. Rasio GM sangat unggul sebagai biomarker diagnosis melebihi umumnya marker laboratorium konvensional dalam hal keakuratan dan ketepatan membedakan populasi bermasalah. Ya, demikian hasil dan pembahasan dari kedua jurnal. Selanjutnya adalah perbandingan antara jurnal GCMS, aplikasi GCMS dengan jurnal HPLC, yaitu dari beberapa aspek. Yang pertama tujuan analisisnya untuk GCMS itu untuk diagnosis, monitoring biomarker metabolik spesifik penyakit atau riset klinis. Dalam hal ini, di sini penyakit diabetes mellitus tipe 2. Lalu untuk yang di jurnal HPLC ini tujuannya untuk kuantifikasi dan identifikasi monosakarida, itu ada glukosa, manosa, dan ramnosa ya sebagai standar. Itu monosakarida serum 3 tadi itu serum sebagai biomarker kanker ovarium. Nah, untuk prinsip analisisnya, GCMS itu memisahkan senyawa volatil melalui kolom gas, deteksi berbasis massa atau MS detektornya untuk identifikasi dan kuantifikasi. Sedangkan prinsipnya dari HPLC itu memisahkan senyawa polar atau non-volatil menggunakan kolom cair, deteksinya atau detektornya itu menggunakan UV pada derivat. Nah, untuk fase geraknya di GCMS adalah gas, ya berupa gas helium. Untuk di HPLC itu cair, yaitu berupa buffer amonium asetat dan juga asetonitril. Dan adapun detektor yang digunakan di GCMS yaitu tentu saja MS ya, mass spektroskopi untuk SIM yaitu Selected Ion Monitoring, deteksi amperzat target analit target. Sedangkan di HPLC detektornya adalah UV dengan panjang gelombang 254 nanometer, spesifik derivat PMP, manosa atau glukosa. Jenis analitnya yang diuji di GCMS, mohon maaf di jurnal GCMS adalah senyawa volatil. Contohnya tadi ada 2HB, yaitu biomarker metabolik. Sedangkan di HPLC itu lebih cenderung pada senyawa polar atau non-volatil. Contohnya manosa dan glukosa. Nah, untuk derivatisasi di GCMS itu dilakukan setelah ekstraksi dan senyawa diubah jadi TMS via BSTFA banding TMCS.
dan menggunakan MAD, ya, microwave assisted derivatization. Itu menggunakan MAD. Sedangkan di HPLC kebalikannya, dilakukannya justru sebelum ekstraksi. Jadi senyawa diubah jadi derivat PMP di larutan serum, baru dilakukan derivatisasi. Nah, untuk preparasi sampelnya di GCMS itu sama ya tadi ya, ekstraksi cair-cair itu di sebelum derivatisasi dan itu diperlukan kondisi kering. Jadi tadi sempat dikeringkan residunya baru dilakukan derivatisasi. Sedangkan pada HPLC, jurnal HPLC itu preparasi sampelnya itu langsung ya, derivatisasi langsung dalam larutan dan ekstraksi dilakukan justru setelah reaksi derivatisasi tersebut. Untuk validasi metodenya kurang lebih sama antara GCMS dan HPLC. Untuk presisinya, GCMS itu kurang dari 8%, akurasinya 96 sampai 104, LLOG rendah, stabilitas baik, dan HPLC-nya linearitasnya R kuadratnya lebih dari 0,999, LOD LOG rendah, presisi tinggi, recovery-nya lebih dari 99%. Dan kelebihannya dari GCMS ini sangat selektif, derivatisasi cepat, spesifik analit volatil. Sedangkan untuk HPLC, kelebihannya simultan dan sederhana untuk analit polar tanpa perlu pengeringan sampel terlebih dahulu. Baik, sehingga kesimpulan dari review dua jurnal ini, yaitu review jurnal aplikasi GCMS dan juga HPLC, dapat disimpulkan bahwa kedua penelitian membuktikan bahwa teknik pemisahan kimia berbasis kromatografi, yaitu HPLC dan GCMS, sangat efektif untuk deteksi dini biomarker metabolit serum di bidang medis. Metode HPLC berhasil mengukur manosa dan glukosa serum secara simultan dengan presisi tinggi, serta menemukan peningkatan kadar manosa pada pasien kanker ovarium. Ini menegaskan potensi manosa sebagai biomarker diagnosis dini kanker ovarium. Dan untuk metode GCMS dengan derivatisasi microwave atau MAD mampu mendeteksi 2 hidroksibutirat, 2 Hb secara tepat, secara cepat, sensitif dan akurat. Kadar 2 Hb meningkat signifikan pada pasien diabetes mellitus sehingga 2 Hb valid sebagai biomarker awal resistensi insulin atau disglikemia. Dan kedua metode ini menunjukkan bahwa perubahan kadar metabolit sederhana dapat menjadi indikator diagnostik non-invasif serta menegaskan potensi besar HPLC dan GCMS dalam analisis klinis berbasis metabolemik. Baik, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila masih ada salah kata dan juga masih banyak kekurangannya. Mohon maaf dan saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.